Shalom saudara, selamat pagi. Renungan kita hari ini 31 Maret tahun 2021 dengan judul Moab satu kegagalan karena ia menolak perubahan. Yeremia 48 ayat 11. Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain. Tidak pernah masuk ke dalam pembuangan, sebab itu rasanya tetap padanya dan baunya tidak berubah. Seseorang boleh menolak untuk mendengar nasihat-nasihat dan teguran-teguran Allah. Boleh jadi ia memilih untuk membuat aturan kelakuannya menurut caranya sendiri. Seperti Moab, ia menolak untuk berubah. Ia menolak memperbaiki perangai buruk dari tabiatnya, meskipun Tuhan telah menunjukkan dengan jelas pekerjaannya, hak-hak istimewa kesempatannya dan kemajuan yang harus diadakan. Terlalu banyak kesulitan untuk meninggalkan cara-cara hidupnya yang lama dan mengubah ide dan metode-metodenya. Caranya tetap ada padanya, ia melekat pada cacatnya. Ada banyak orang yang tidak merasa puas dengan pekerjaan yang telah Allah berikan kepada mereka. Mereka tidak puas untuk melayani Dia dengan tenang, dengan senang di tempat yang telah dipilihnya bagi mereka, atau melakukan tanpa bersungut-sungut pekerjaan yang telah dipercayakannya kepada mereka. Adalah baik bagi kita untuk merasa tidak puas dengan cara kita sendiri melakukan kewajiban, tetapi janganlah kita tidak merasa puas dengan kewajiban itu sendiri, karena dalam pemeliharaannya Allah menaruh di hadapan umat manusia pelayanan yang akan menjadi seperti obat bagi pikiran mereka yang sakit. Sebagian orang ditempatkannya di mana disiplin yang kendur dan pemanjaan yang keterlaluan tidak akan menjadi jerat bagi mereka, di mana mereka diajar untuk menghargai nilai waktu dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya dan penuh hikmat. Ada juga sebagian orang yang ingin menjadi penguasa yang memerintah dan yang memerlukan penyucian ketaatan. Mereka adalah orang yang memenuhi syarat untuk mengisi tempat-tempat di mana kemampuan mereka yang didisiplin akan membuat mereka berjasa sebesar-besarnya. Sebagian orang dilatih Allah dengan membawa mereka kepada kekecewaan dan yang tampak seperti kegagalan. Maksudnya adalah supaya mereka kelak belajar untuk menaklukkan kesukaran. Banyak orang yang tidak mengetahui bagaimana bekerja bagi Allah, bukan karena mereka perlu menjadi orang bodoh, melainkan karena mereka tidak mau taat kepada proses pendidikannya. Moab disebut sebagai suatu kegagalan karena kata firman itu, Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Jadi saudara-saudara, kenapa kita harus bersuka cita ketika kita mengalami permasalahan dalam hidup? Karena masalah-masalah dalam hidup kita hadapi akan melatih kita menjadi orang yang tangguh, orang yang kuat. Banyak orang yang ketika hidupnya senang hari ini dan masa sulit itu datang, dia terkapar dalam masa sulit itu. Oleh karena dia tidak melatih dirinya dan dia tidak mau melatih dirinya untuk hidup dengan penuh tantangan. Bersyukur kalau kita mengalami tantangan, mengalami cobaan. Karena hari itu ketika kita mengalami hal itu, kita diizinkan Tuhan untuk melalui jalan-jalan yang sukar, karena jalan di depan lebih sukar. Dan kita, kalau kita berada di situasi itu, kita menjadi orang yang tangguh, orang yang kuat. Apapun masalah kita hadapi hari ini, mari kita berserah pada Tuhan dan kita rela, kita sedia melaluinya dengan pertolongan Tuhan. Karena di depan kita akan ada tantangan yang lebih besar lagi. Kalau kita latih hari ini, kita akan tegar, kuat pada waktu itu tiba. Inilah menjadi doa dan harapan kita di pagi ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih untuk renungan yang indah pagi hari ini, bila dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Bersyukur Tuhan untuk segala rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Khususnya Tuhan, hari ini hamba berdoa menyerahkan Ibu
Ida Madelu dalam tanganmu, di dalam setiap tantangan yang dia hadapi. Terima kasih karena Tuhan luputkan dan selamatkan dari semua masalah. Tetapi pelihara kiranya dia dan keluarganya pada hari besok, hari ini, dan juga hari-hari yang ada di depan yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Inilah doa kami Tuhan, terima kasih, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara, demikian renungan kita pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.